Selamat datang. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi mengenai agen cerdas. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui konsep agen cerdas serta lingkungan dari agen cerdas. Lalu kita akan mengenal lebih dalam mengenai PEACE. Konsep PEACE ya, ada performance measure, environment, actuators, dan sensors. Ini adalah konsep yang kita gunakan untuk merancang suatu agen cerdas. Lalu kita juga akan mengetahui jenis lingkungan dan jenis-jenis agen cerdas. Yang pertama, agen. Istilah agen ini diperkenalkan ya, dan digunakan di dalam artificial intelligence. Jadi kita gunakan istilah intelligent agent atau agen cerdas. Apa itu agen? Ya segala sesuatu entitas ya, baik itu merupakan alat, mesin, robot, software, komputer ya, program komputer, dan lain-lain. Intinya, agen ini berinteraksi dengan lingkungannya melalui sensor, ya. Dia menangkap input dari sensor dan mengembalikan output melalui alat yang disebut aktuator, ya. Sebagai komparasi, karena AI ini kan menirukan manusia. Kalau pada manusia, sebagai agen ya, agen manusia memiliki alat sensor yaitu panca indera, mata untuk melihat, mulut untuk mengecap ya, lidah, kemudian ada telinga, hidung seperti itu. Sensor alat itu adalah alat-alat sensor manusia, sedangkan actuator dari manusia adalah untuk melakukan gerakan ya, vokal bicara ya, mulut untuk berbicara, tangan, kaki seperti itu. Kalau kita asumsikan pada kita analogikan pada robot, maka panca inderanya robot ini ada kamera untuk melihat kan, bisa infrared juga untuk sebagai matanya. Kemudian aktuatornya ada lengan robot, kaki robot gitu, speaker untuk berbicara ya. Interaksinya adalah agen menerima persep namanya atau sensor dari lingkungan, dan seluruh persep yang diterima dalam satu selang waktu disebut percep sequence. Berikut ini hubungan agen dan environment. Agen berinteraksi dengan environment melalui sensor untuk menerima persep, ya, dan mengembalikan action melalui actuators-nya. Jadi agen cerdas memiliki sensor dan actuators. Fungsi agen di sini berupa sebuah pemetaan ya, fungsi yang memetakan percep sequence menjadi action. Jadi dari berdasarkan sensor yang diterima, percep sequence yang masuk dari sensor, action apa yang harus dikembalikan sebagai output. Dan program ini, AI, berjalan pada arsitektur fisik untuk menghasilkan suatu fungsi F. Nah inilah ya, gambarannya agen adalah arsitektur ditambah program. Kita akan lihat dulu konsep rancangan agen cerdas. Yang pertama harus memenuhi rasional ya. Rasional di sini artinya melakukan hal yang benar. Logis, mengikuti logisnya, bukan tidak masuk, tidak logis ya, tidak masuk akal seperti itu. Jadi agen rasional melakukan hal yang benar berdasarkan persep yang diterimanya dan action apa yang dikembalikan. Di sini tindakan yang tepat adalah yang menyebabkan the most successful, yang paling berhasil. Agen akan melakukan action ya melalui aktuatornya untuk mengubah persepsi apa yang terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan, dan perlu dilakukan pengumpulan informasi untuk itu. Sebuah agen dikatakan otonom jika perilaku agen ditentukan oleh pengalaman sendiri ya, dengan kemampuan untuk belajar atau learning. Jadi agen ini bisa memutuskan action apa yang harus dilakukan berdasarkan experience atau knowledge-nya. Selanjutnya ada performance measure atau pengukuran kinerja. Di sini adalah sebuah kriteria yang objektif ya untuk mengukur keberhasilan dari behavior agent atau actionnya agent. Misalnya, mengukur
kinerja dari agen vacuum cleaner. Berarti ini automatic vacuum cleaner ya, yang secara otonom akan mencari kotoran sendiri dan membersihkan rumah gitu sendiri, membersihkan kotoran. Kita dalam merancang ini ya, konsepnya harus tahu performance measure-nya. Apa yang menjadi ukuran kinerja keberhasilan dari agen tersebut. Dan ini harus terukur ya, kriterianya objektif dan terukur. Contohnya terukur ini bisa dikuantitatifkan. Contoh jumlah kotoran yang dibersihkan, jumlah waktu yang dibutuhkan, jumlah listrik yang dikonsumsi gitu, jumlah noise. Jadi di sini pengukuran kinerja harus dinyatakan dalam suatu ukuran kuantitatif ya, terukur. Seperti itu. Ini pengukuran kinerja bisa di list aja apa saja yang mau diukur. Selanjutnya untuk setiap percept sequence, agen yang rasional harus memilih tindakan mana yang diharapkan untuk memaksimalkan kinerjanya. Nah, itulah yang disebut dengan goal atau tujuan ya. Tadi kan kita sudah menentukan kriteria objektif measurement-nya. Pilih salah satu dari kriteria pengukuran tadi yang menjadi fokus utama agent. Ya. Jadi yang disebut goal di sini adalah tujuan utama yang paling menjadi prioritas untuk dicapai oleh agen cerdas tadi. Kita lanjutkan ke perancangan agen cerdas ya. Di sini yang perlu diingat adalah PEACE, yaitu Performance Measurement, Environment, Actuators, dan Sensors, PEAS. Sebagai contoh, kita akan merancang agen Autonomous Taxi Driver ya. Autonomous Taxi Driver artinya taksi tanpa supir ya, driverless. Di sini kita definisikan dulu P-nya apa ya, performance measure. Apa saja? Yang tadi ingat harus kuantitatif ya, bisa diukur gitu. Aman, mungkin dinyatakan dalam berapa jumlah rambu-rambu yang orang yang ditabrak gitu ya. Seperti itu. Bagaimana mengukur cepat? Nah, cepat kan bisa diukur kecepatannya. Legal, perjalanan nyaman, berapa banyak komplain gitu ya. Lalu keuntungan, ini juga kan sesuatu yang terukur ya, memaksimalkan keuntungan. Lalu environment ya. Setelah performance, environment adalah tempat di mana agen ini bisa mendapatkan percept sequence. Sensornya akan terus aktif ya untuk mendapatkan percept sequence. Ada jalan, lalu lintas lain, environment-nya ya. Jalan kaki, pelanggan, lalu apalagi marka, rambu-rambu ya, rambu-rambu, lalu traffic light, ya itu environment-nya ya. Sensornya harus mengamati itu. Dan Anda kalau mendesain agen cerdas juga harus tahu apa environment-nya. Lalu actuator, di sini ada untuk memberi action ya. Alat-alat untuk agen mengembalikan action itu ada setir, pedal gas, ada rem, sinyal, sign ya, lampu sign ya, klakson, kemudian apalagi yang belum ada di sini, wiper mungkin perlu ya untuk kameranya agar lebih jelas. Lampu bisa jadi ya. Kemudian S, sensor. Sensornya apa saja? Ada kamera ya untuk matanya. Sonar sensor ini untuk mengetahui jarak mobil atau kendaraan-kendaraan sebelahnya. Speedometer, GPS, sensor mesin, keyboard, dan lain-lain. Ini kalau perlu apa? Mikrofon gitu ya. Mikrofon mungkin speaker ya. Mic gitu ya untuk berbicara atau speaker untuk mendengar ya, memasuk ke sensor gitu. Seperti itu boleh. Sekarang kita lihat ya, ini agen sistem diagnosis medis, agen lain ya. Apa PEAS-nya ya? P-nya pasien sehat, biaya minimal. E-nya environment, pasien, rumah sakit, staf. Aktuatornya bisa berupa layar display, karena ini kan nggak berbentuk robot, dia cuma software aja. Program, jadi layar display. Sensornya bisa keyboard atau bisa langsung dari mikrofon ya. Agen berikutnya, agen part picking juga didefinisikan ya, PEAS-nya. P-nya, kalau part picking ini agen untuk memasukkan komponen ke tempat yang benar ya. Performance measure bisa persentase berapa bagian yang benar, masuk kotak yang benar. Environment-nya ada ban berjalan, komponen, kotak komponen. Actuatornya lengan dan tangan robot saja, nggak perlu whole part ya, cuma lengan saja. Sensornya ada kamera, sensor sudut, dan sebagainya.
Selanjutnya, karakteristik agen. Kita masuk ya setelah kita merancang dengan PIS tadi. Ini karakteristik penting dari agen, ada 8 ya. Yang pertama autonomous, reaktif, proaktif, fleksibel, robust, rational, social, dan situated. Kita lihat ya. Yang pertama, autonomous. Agen berkemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri tanpa adanya intervensi dari luar. Ya, seperti yang pernah saya contohkan adalah gate, pintu yang ada face recognition-nya. Pintu itu akan membuka jika agennya recognize wajahnya ada di database. Dia akan autonomous membuka. Tapi untuk wajah yang tidak dikenal, mau dipaksa seperti apa, dia tidak akan membuka. Autonomous-nya di sini ya. Reaktif. Yang reaktif artinya kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan informasi yang ada di lingkungannya ya, secara cepat. Jadi ini intelijennya di sini ya. Proaktif adalah kemampuan yang berorientasi pada tujuan untuk mengambil inisiatif ya, inisiatif untuk mencapai tujuan. Dalam game biasanya seperti ini, bisa memulai langkah lebih dulu, dan langkah itu adalah untuk memaksimalkan sampai ke goalnya dia. Fleksibel, ya harus bisa memiliki banyak cara untuk mencapai tujuannya. Robust, robust ini harus tangguh. Tangguh artinya mampu kembali ke kondisi semula jika ada kegagalan ya. Misalnya robot jatuh, dia harus bisa bangun, menjalankan lagi ya, untuk mencapai goalnya. Rational, kemampuan untuk bertindak sesuai tujuannya ya, memaksimalkan pencapaian tujuannya. Sosial ini bisa berinteraksi ya, berkoordinasi dengan baik dengan manusia maupun dengan agen cerdas lain. Situated, nah ini di lingkungan, sesuai lingkungannya. Saya lanjutkan dengan tipe agen. Tipe agen di sini untuk ada 5 tipe ya. Yang pertama, simple reflex agent, model based agent, goal based agent, utility based, dan learning. Ya, dari Stuart Russell. Yang pertama, simple reflex. Ya, ini adalah agen sederhana yang sifatnya hanya merefleks saja ya dari sensor yang ditangkap, persepnya dikembalikan actionnya ya, sebagai refleks. Itu ya. Jadi jika untuk pengendara taksi, walaupun tidak bisa ya, pengendara taksi ini bukan jadi simple reflex harusnya ya. Jika mobil di depan mengerem, maka actionnya apa? Robot injak rem. Ini sederhana aja, yang paling sederhana. Seperti ini gambarannya, interaksinya dengan lingkungannya ya. Di sini ada action condition atau disebut rule base ya. Dan sensor menerima input lalu mengembalikan respon dari aktuator. Selanjutnya model based. Model based reflex agent adalah adanya model di sini ya yang ditanamkan lebih dulu ya, dalam bentuk rule based seperti simple reflex sebenarnya, tapi sudah berbentuk model atau seperangkat aturan. Kalau simple reflex tadi mungkin masih aturan if then sederhana ya, simbol ya. Jadi kalau kita lihat model base ini ada model ya, model ada tambahan di sini kan dari sensornya sampai untuk mengetahui aksi apa yang akan diambil ada model ya. Jadi kita lanjutkan dengan goal based. Nah, kalau goal based ini ada target ya, ada tujuan yang akan dicapai. Jadi di antara banyak pilihan misalnya ya, agennya diberi apa tujuan yang harus dicapai, maka dia akan memilih mana yang paling akan melakukan pencarian ya untuk mencapai tujuannya atau goal based. Nah, di sini ya jadi ada panduannya bukan lagi if then tetapi ada goal based. Jadi semua action tuh akan di-compare ke goal-nya. Ini udah deket belum ke goal gitu. Apa reward-nya ya atau cost-nya, istilahnya seperti itu, suksesnya. Selanjutnya utility based, ini adalah pengembangan dari goal based dengan menambahkan suatu fungsi utilitas ya, kuantitas yang disebut utility factor. Seperti itu saja ya, seperti goal based tetapi nah ini tadi terukur gitu. Berapa jaraknya untuk sampai ke tujuan kelihatan gitu ya dalam suatu utility factor. Yang terakhir learning agent, ini adalah yang paling canggih ya, yang paling modern sekarang karena dia belajar dari pengalaman. Atau kita kenal juga ya dengan machine learning. Makanya machine learning itu adalah subset, bagian dari artificial intelligence. Jadi learning ini untuk memang akan dilakukan perbaikan
learning error ya. Dimulai dari iterasi pertama itu masih tinggi errornya, tapi dilanjutkan terus-menerus sampai errornya sangat rendah, seperti itu. Jadi gambarannya seperti ini ya, ada learning element, ada kritik, ini adalah perhitungan errornya ya. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan jenis-jenis lingkungan. Nah, ini jenis lingkungan ada 12 sebenarnya, tapi berpasangan karena kalau versus ini mutual ya, mutually eksklusif. Artinya kalau lingkungannya fully observable berarti bukan partially observable, seperti itu ya. Kontra. Oke, kita lihat dari observability-nya ada namanya fully observable, lawannya adalah partially observable. Kemudian ada lingkungan deterministik, lawannya stokastik, episodik, lawannya sekuensial, static, lawannya dinamik, discrete, lawannya continuous, single agent, lawannya multi agent. Artinya bagaimana? Lingkungan ini bukan dipilih ya. Ini ya suatu lingkungan itu memenuhi 6-6-nya, tetapi dari perspektif mana dilihat ya, dari observability-nya ya jenisnya fully atau partially. Dari action yang dilakukan agent ya jenisnya deterministic, stochastic gitu ya. Jadi suatu agent akan memenuhi 6 jenis lingkungan ini. Kita akan lihat yang pertama fully observable. Lawannya partially observable. Fully observable ini apabila sensor pada agent cerdas tadi dapat mengakses seluruh keadaan pada lingkungannya. Maka disebut lingkungan yang fully observable. Contohnya pada game papan catur. Itu kan kelihatan semua ya. Agen program cerdas tadi ya, agen cerdas itu bisa tahu semua aktivitas yang ada di dalam board papan catur itu. Ya, jadi seluruh sensornya bisa mendeteksi semua, seluruh aspek. Dan ini berkaitan dengan pilihan aksi apa yang bisa dilakukan. Ada lagi game yang partially observable kan, seperti misalnya game yang itu ya, maze seperti itu kan ya, dimana agennya harus mencari goal, tapi dia nggak tahu di mana goalnya, dia nggak bisa observe. Itu partially observable ya. Lingkungan yang fully observable biasanya sangat mudah karena agen tidak perlu terus-menerus mengaktifkan sensornya ya. Kalau kita tahu autonomous taxi driver ini partially observable. Nggak bisa kan kalau misalnya sensornya cuma menyala refresh tiap 5 menit gitu. Atau 1 menit lah katakan. Jangankan 1 menit, 30 detik ke depan kita nggak tahu ada pengendara mau nyebrang atau motor mau nyalip. Pada lingkungan full yang partially observable tadi, di mana sensor tidak bisa menangkap keseluruhan yang terjadi di lingkungannya, ini harus sensor aktif terus ya, terus-menerus. Kayak IoT itu kan terus-menerus aktif sensornya. Sedangkan di lingkungan yang fully observable, ya tidak harus terus-menerus ya untuk mengecek keadaan lingkungannya. Ya, oke. Tadi ya, gangguan maupun keadaan yang mengakibatkan partially observable. Dalam game, situasi game software pun tidak selalu dia fully observable ya. Oke, tadi yang dari pengamatan. Sekarang lingkungan dari sisi deterministik atau stokastiknya. Jadi apabila deterministik ini sudah jelas gitu ya, fix pasti. Stokastik lawannya ya, penuh ketidakpastian. Jadi apabila keadaan lingkungan selanjutnya sepenuhnya bergantung pada keadaan sekarang, gitu ya. Kalau misalnya kita masuk, contohnya membersihkan ruangan A, setelah itu robotnya membersihkan ruangan B. Ini deterministik ya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh agen sepenuhnya bergantung pada keadaan sekarang. Contohnya kalau misalnya ada kotoran gitu, di ruangan ada kotoran, misalnya ini agen autonomous vacuum cleaner, maka actionnya apa? Ya dia akan membersihkan gitu. Itu deterministik jelas gitu. Sedangkan stokastik adalah kebalikan dari deterministik, di mana keadaan selanjutnya tidak bergantung pada keadaan sekarang. Juga action yang akan dilakukan selanjutnya belum tentu dipengaruhi keadaan yang current ini, yang sekarang. Biasanya pada lingkungan partially observable ya, yang tidak jelas. Kalau pada deterministik ini, dia sudah jelas gitu ya, apa yang harus dilakukan. State saat ini menentukan next state-nya. Seperti itu. Sedangkan stokastik ya banyak kemungkinan. Kalau misalnya tadi saya pakai stokastik ini adalah yang autonomous taxi driver ya. Kalau setelah gas, apakah gas
Maksudnya transmisi 2 gitu ya, personal link 2 itu apakah langsung ke 3 gitu? Belum tentu, siapa tahu kan rem gitu. Ya, tergantung kondisinya saat berikutnya apa. Apakah ada kucing lewat gitu dia harus rem gitu. Sedangkan deterministik ini sudah jelas. Sudah jelas, sudah pasti. Kalau robot pemisah komponen gitu kan, setelah dia angkat, ngapain? Komponennya ya taruh ke dalam kotak yang sesuai. Itu deterministik ya. Ada kekhususan di sini. Apabila lingkungannya bersifat deterministik, tetapi ada tindakan dari agen lain, maka ini istilahnya deterministik yang strategik. Contohnya, permainan catur gitu ya. Catur kan kita bisa bergerak, tapi juga ada respon dari lawan. Ketika lawan melakukan respon langkah, maka apa yang harus dilakukan lagi? Nah, ini strategik ya, istilahnya deterministik yang strategik. Jenis lingkungan berikutnya ya, dari perspektif episodik dan sekuensial. Untuk lingkungan yang bersifat episodik, agen ini actionnya dibagi-bagi menjadi beberapa episode-episode pendek. Di mana dalam tiap episode, agen melakukan satu tindakan, selesai gitu ya. Dan bagaimana performance agen hanya ditentukan dari episode itu saja, karena tidak merupakan sekuensial ya, lawan. Kalau sekuensial tadi misalnya robot pemadam api gitu. Ya dia kan pertama bergerak masuk, terus mencari lokasi api, memadamkan. Ini urutan, sekuens setiap action tindakannya. Tapi kalau robot pemisah buah, matang sama buah busuk, ini episodik karena dia ambil satu buah, matang kan, dia masukkan keranjang matang. Dia ambil lagi, mentah. Nah ini tadi nggak ada hubungannya sama pemisahan yang sebelumnya, yang matang tadi kan. Jadi tindakan sebelumnya tidak menentukan tindakan berikutnya, itu episodik, episode-episode. Ya, lingkungan episodik akan lebih sederhana karena agen kan tidak perlu memikirkan urutan tindakan ya. Sedangkan pada lingkungan yang sekuensial, tindakan saat ini mempengaruhi langkah berikutnya, ya, action berikutnya. Permainan game, reversi atau permainan catur ya, Othello, ini bersifat sekuensial karena dalam melakukan tindakan kan agen harus memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah static versus dynamic. Perspektif lingkungan yang statik, ya lingkungannya statis, tidak berubah-ubah. Sedangkan dinamis, ya lingkungannya selalu berubah. Ini nanti berkaitan dengan sensornya dan aktuatornya. Pada lingkungan yang dinamis, karena lingkungannya berubah sehingga harus mengambil decision ya atas actionnya. Contohnya tadi autonomous taxi driver. Dalam 30 detik aja udah berubah kan keadaan sekitarnya ya. Udah ada percabangan belok kanan kiri, atau udah ada lampu merah dan sebagainya. Pada lingkungan statis ini lebih mudah karena agen tidak perlu terus-menerus memperhatikan lingkungannya, ya. Walaupun waktu terus berjalan ya tadi ya permainan papan, vacuum cleaner, autonomous vacuum cleaner juga mungkin bisa statis kalau ditempatkan di ruangan yang tetap gitu ya, di rumah. Apabila lingkungannya tidak berubah seiring waktu berjalan, namun menyebabkan nilai kemampuan agen berubah, maka lingkungan tersebut bersifat dinamis ya. Jadi lingkungannya tetap tapi ada faktor waktu. Misalnya main catur pakai timer. Ini disebut semi dinamis ya, karena walaupun lingkungannya tetap tapi dia ada yang harus diperhatikan, constraint waktu di sini ya. Kalau dinamis ya benar-benar dinamis. Di game pun ya bisa dinamis kan, kalau game yang seperti sifatnya petualangan gitu kan itu dinamis. Selanjutnya lingkungan perspektif diskrit dan continuous. Apabila percep ya, tadi percep itu adalah action apa? Yang masuk ya, segala sesuatu yang masuk melalui sensor, dan tindakan yang diterima dan dilakukan agen ditetapkan dengan jelas, terhingga waktunya ya, berapa kali langkah, berapa kali action, itu disebut diskrit. Catur, ya, game catur ini bersifat diskrit yang dilakukan oleh komputer karena langkah yang diambil terbatas dan tertentu. Sedangkan taxi driver ini bersifat continuous, bukan diskrit. Kita kan nggak tahu rutenya sepanjang apa, tujuannya sejauh apa, dan berapa banyak action yang akan diambil terus-menerus oleh agen cerdas tadi ya. Mainan reversi juga bersifat diskrit karena langkahnya jelas dan terhingga. Dan terakhir, single agent versus multi-agent. Single agent adalah agen tunggal. Jadi dia hanya berinteraksi dengan lingkungannya tanpa ada agen lain. Ya, baik itu merupakan agen cerdas lain maupun manusia ataupun yang lainnya.
Contohnya agen untuk game teka-teki silang ini adalah single agent, ya. Agen penerjemah bahasa itu juga single agent ya, bisa disebut seperti itu. Sedangkan agen permainan catur ini adalah multi agent karena kan ada lawannya ya, seperti itu. Kemudian kalau agen itu contohnya permainan sepak bola robot ya, robot sepak bola ini multi agent karena kan ada yang kiper, ada yang striker dan sebagainya. Ya, seperti itu. Dari sisi single agent dan multi agent ini dari jumlah agennya. Agen ini nggak harus, kalau multi agent tuh bisa jadi autonomous taxi driver ya. Itu kan selain dia agent sendiri, tapi ada penumpang. Kan ada agen lain manusia. Ini multi agent maksudnya. Baik. Di sini contoh lingkungan dan karakteristiknya dalam suatu matriks ya. Lingkungan tadi kita lihat dari aspek observability, deterministic, episodic, static, discrete, dan single agent. Nah, ini ada beberapa contoh AI ya, agen cerdas, catur, yang tanpa jam ini tidak episodik ya. Lingkungannya juga statik, tapi catur dengan jam, lingkungannya semi dinamik. Seperti itu lagi ya. Tadi ada juga strategik ya, kalau ada lawannya gitu ya. Baik, bisa dilihat jadi semakin kompleks ya. Robot pengangkut barang. Pengendara taksi ini kan sudah dia partially observable, stochastic, continuous, dinamis, ini tadi sekuensial ya, maaf. Kemudian di sini continuous dan dia multi agent. Anda bisa menambahkan agen AI Anda sendiri yang sudah Anda desain, lalu definisikan apa karakteristik lingkungannya beserta penjelasan ya, kenapa kok fully observable, kenapa kok Anda tentukan dia adalah stokastik, dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi tugas ya. Sebenarnya Anda sudah mengimajinasikan sebuah agen cerdas ya. Imajinasi harus diwujudkan ya, agak-agak walaupun agak imajinasi mimpi, tapi bertanggung jawab gitu, masih kita wujudkan. Jadi kita akan coba merancang suatu agen cerdas yang sudah Anda khayalkan. Di sini dirancang ya, kita mulai wujudkan dengan merancang piece-nya, definisikan apa piece-nya dan goal-nya, kemudian masuk ke tipe apa, tolong dijelaskan, dan juga jelaskan jenis-jenis environment-nya. Baik, terima kasih, selamat mengerjakan. Salam sehat.